Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anakku. Pripun pawartonipun rahayu. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, seperti biasa jangan lupa berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Nah, anak-anak, di hari ini kita akan belajar tentang tema 1G. Bukunya sudah baru nggih, bukunya berwarna orange. Tema 1G tentang benda hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita memulai dengan bernyanyi agar kita lebih semangat. Masih ingatkah anak-anak lagu tentang hujan? Jika ingat, mari kita bernyanyi bersama. 3, 2, 1. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah, anak-anak, di lagu ini adakah yang kalian ingat? Ada benda apa saja kah di lagu ini? Ya, ada benda genting, lalu air, lalu dahan, ranting, dan pohon juga kebun. Nah, anak-anak, tahukah di lagu hujan ini ternyata ada benda hidup dan benda tak hidup? Benda hidup itu seperti contohnya dahan, ranting, pohon, dan kebun. Kebun yang terdiri dari rumput, lalu bunga. Nah, dan benda yang tak hidup contohnya seperti genting. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di samping ini ada benda hidup dan benda tak hidup. Mari kita baca teksnya bersama-sama. Di sekitar kita banyak benda. Ada benda hidup, ada benda tak hidup, atau benda mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup. Rumah adalah benda tak hidup. Nah, jadi coba diperhatikan ini nggih. Ada benda hidup dan ada benda tidak hidup. Ini adalah benda tidak hidup, rumah. Dan ini pohon, lalu rumput, ini ranting, lalu bunga, ini adalah benda hidup, nggih. Nah, itulah perbedaan dari benda hidup dan tidak hidup. Ternyata ada ciri-cirinya, anak-anak. Coba kalian lihat. Ciri-ciri benda hidup yaitu yang pertama adalah bernafas atau bernafas, nggih. Nah, kalau kita mengeluarkan udara untuk bernafas seperti tumbuhan, hewan, dan manusia, berarti kita termasuk adalah makhluk hidup. Lalu tumbuh besar dan tumbuh tinggi. Jadi dulu seperti ustadzah, seperti kalian dulunya juga berawal dari TK, SD, lalu tumbuh tinggi lagi SMP, lalu tumbuh tinggi lagi menjadi anak SMA, dan seterusnya. Lalu tingginya juga bertumbuh atau semakin tinggi, jadi nggak tetap. Kalau tetap kita akan terlihat aneh. Jadi kalau masih kecil kita tingginya masih sampai di sikut orang dewasa, lalu sampai perutnya orang dewasa. Sekarang ketika besar, ustadzah sama ibu ustadzah sama tingginya. Nah, itu disebut dengan kita tumbuh besar dan tinggi. Berkembang biak. Contohnya berkembang biak itu maksudnya adalah melahirkan atau menghasilkan keturunan, seperti kucing yang melahirkan banyak
kucing untuk melestarikan jenisnya. Nah, itu termasuk berkembang biak. Lalu seperti ibu kalian yang melahirkan adik kalian, terus kalian, adik kalian lagi. Nah, itu termasuk juga berkembang biak, guys. Semakin banyak agar kita memperbanyak manusia dan juga hewan dan tumbuhan juga bisa berkembang biak. Loh, emangnya tumbuhan bisa berkembang biak, Ustazah? Bisa, yaitu semakin ada kecil-kecil biasanya kayak tumbuh, ada bijinya, kalau jatuh lalu tumbuh lagi tanaman. Nah, itu juga termasuk berkembang biaknya sebuah tanaman. Lalu bergerak. Bergerak itu berpindah. Sekarang Ustazah di kelas, nanti Ustazah bisa di halaman. Nah, itu termasuk bergerak. Hewan juga bisa bergerak, melompat nih. Lalu kalau tumbuhan Ustazah apakah bisa bergerak? Bisa, yaitu melalui angin atau tertiup angin. Nah, itu disebut dengan bergeraknya tumbuhan. Lalu memerlukan makanan dan minuman. Jelas nih, kalau kita manusia dan juga hewan pasti butuh makan dan butuh minum agar kita tumbuh menjadi besar. Kalau tumbuhan juga butuh makan dan minum, memerlukan minum, biasanya disirami kalau makannya, yaitu fotosintesis. Fotosintesis besok akan dijelaskan di kelas selanjutnya atau kelas 3 nggih, nanti biar paham apa itu fotosintesis. Yang jelas fotosintesis adalah proses untuk makan, itu tadi makannya tumbuhan. Lalu ciri benda tak hidup itu contohnya tidak butuh makanan dan minuman seperti papan tulis, lalu kursi, jendela, mereka tidak butuh makan dan minum, yaitu diam. Lalu tidak bernafas, jelas mereka tidak bernafas karena tidak mengeluarkan udara, lalu tidak tumbuh dan berkembang. Mereka juga tetap jadi papan tulis segitu ya segitu terus, papan tulis tetap di tempatnya, tidak bergerak juga. Nah, itu disebut dengan benda tak hidup. Nah, coba diperhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar bermusyawarah atau berdiskusi untuk memperoleh ketua kelas. Memilih ketua kelas dengan berdiskusi. Itu termasuk mencerminkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, mencerminkan sila keempat, gambarnya kepala banteng. Sila keempat Pancasila mengajarkan kita sikap terpuji. Salah satu sikap itu adalah berdiskusi atau bermusyawarah untuk memperoleh mufakat. Mufakat adalah pendapat bersama, nggih. Pendapat semua orang atau pendapat kita semua dijadikan satu. Nah, itu disebut mufakat, nggih. Kesepakatan bersama disebut mufakat. Nah, membandingkan angka. Ustazah berharap kalian tidak lupa, nggih. Ini ada soal tentang membandingkan angka sebelum, sesudah, dan di antara. 16 terletak tepat sesudah 15. 63 terletak tepat sebelum 64. Jika kalian bingung dengan ini, nggih, kalian bisa belajar dari jawabannya. Sesudah angka 15 itu berarti angka 16, berarti jawabannya sudah betul. Lalu sebelum angka 64 adalah 63, berarti sudah betul. Lalu terletak di antara, berarti tengah-tengah. 12 dan 14, tengah-tengah atau di antara 12 dan 14 adalah 13. 18 terletak di antara samping kanan dan kiri atau sebelumnya angka 18 adalah angka berapa, Nana? 17. Sesudahnya angka 18 yaitu angka 19. Terakhir, 33 terletak di antara angka sebelum angka 33. Angka berapa, Nana? 32. Dan sesudah angka 33 adalah angka 34. Nah, gerakan berjalan, ya. Ini ada gerakan berjalan di tempat, gerakan berjalan, dan gerakan berlari. Kalau gerakan berjalan di tempat bisa kalian lihat di halaman 15. Nah, kalau gerakan berjalan bisa kalian lihat di halaman selanjutnya yaitu 16. Yang pertama adalah mulai dengan sikap badan dan kepala tegak. Jadi harus tegak. Arahkan pandangan ke depan atau lurus, bukan ke samping. Nanti kita akan bingung. Lalu posisikan kedua tangan di samping badan. Seperti gambar itu, nggih.
dan ayunkan kiri ke depan. Pada hitungan kedua, ganti posisi tangan dan kaki. Lakukan gerakan jalan dengan irama hitungan 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya adalah gerakan berlari. Gerakan berlari yang pertama adalah condongkan badan ke depan seperti gambar ini. Lalu angkat lutut kiri, kaki kiri. Lalu dorong badan, lalu mulai berlari dengan kaki kanan. Ayunkan lengan kiri ke depan seperti gambar ini adalah gerakan berlari. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya anak-anak.